إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana pada pembahasan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis ke-29, hadis Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit ada ungkapan kesedihan yang diucapkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan lanjutkan hadis ke-30. An Suhaib radhiyallahu anhu, dari Suhaib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini agak panjang. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang apa yang terjadi dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana malikun fi man kana qablakum." Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian. Wa kana lahu sahirun, dan raja ini memiliki tukang sihir. Ia mempunyai tukang sihir. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimu. Falamma kabira qala lil malik. Tatkala tukang sihir ini telah tua, sudah berusia lanjut, maka tukang sihir ini berkata kepada raja, "Inni qad kabirtu faba'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihra." Maka tukang sihir tadi berkata kepada raja, sesungguhnya aku telah tua, maka utuslah kepadaku seorang gulam, seorang anak yang aku akan ajarkan kepadanya sihir. Ya tentunya untuk melanjutkan apa? Tugas tukang sihir ini di sisi raja. Ya. Maka faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimu. Maka sang raja pun mengirimkan kepada tukang sihirnya ini seorang anak untuk diajarkan kepadanya ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah perjalanan tatkala ia hendak belajar sihir kepada tukang sihir raja ini, maka di perjalanan itu dia selalu melewati seorang rahib. Rahib itu kita terjemahkan dengan seorang pendeta. Jadi cerita ini, ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah cerita dari umat sebelum kita, tepatnya umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan cerita ini secara terperinci disabdakan oleh Nabi kita yang mulia SAW, menjelaskan cerita secara global yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Buruj.
Jadi dalam surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, di sana Allah SWT bercerita tentang satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tatkala mempertahankan iman mereka, maka sang raja akhirnya menyiksa mereka, membunuh mereka. Di mana sang raja membuat lubang atau parit, kemudian menghidupkan lubang-lubang dan parit ini dengan api. Siapa yang tidak mau meninggalkan agamanya, artinya berpegang teguh dengan agamanya, tidak mau keluar dari agamanya, agama tauhid, maka dimasukkan, dicampakkan ke dalam api-api ini. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, diceritakan Allah dalam surat Al-Buruj. Jadi cerita terperinci yang ada dalam hadis ini adalah penjelasan dari cerita yang Allah SWT sebutkan secara garis besar dalam surat Al-Buruj. Jadi rahib ini diterjemahkan dengan pendeta. Ya, wa kana fi tariqi idza salaka rahibun. Setiap kali sang anak muda ini menuju ke tempat tukang sihir untuk belajar sihir, di tengah jalan antara rumahnya dengan rumah atau tempat belajarnya ia dengan tukang sihir itu, dia selalu bertemu dengan seorang rahib, ya, seorang pendeta. Yang tentunya pendeta di sini adalah ulamanya orang-orang Nasara, dan zaman yang diceritakan oleh Nabi SAW ini, pendeta ini masih berpegang teguh dengan agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Pemuda ini pun mampir, ia singgah, ya, berbicara, mendengar ucapan dan perkataan sang rahib, maka ia pun takjub dengan penjelasan, ya, yang disampaikan oleh siapa? Oleh rahib. Ia takjub, ajabah. Bagaimana tidak takjub? Karena sang rahib berbicara tentang Allah, berbicara tentang masalah tauhid, yang semuanya itu adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Maka tidak ada seorang pun yang mendengar kebenaran dengan imannya, dengan hatinya, maka pasti akan akui kebenaran itu. Karena kebenaran itu adalah fitrah. Sampai ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah kita ungkapkan tentang satu permasalahan yang banyak diperdebatkan oleh sebagian kaum muslimin, tentang Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Allahu bis sama', dan itu firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Dalam hadis Nabi SAW bertanya kepada seorang budak, dan kemudian Nabi benarkan jawaban budak ini, di mana Allah? Maka sang wanita mengatakan, fis sama', di atas. Ya, keyakinan ini dari dalil-dalil yang kita bacakan ini akhirnya mulai dipahami dengan pemahaman yang berbeda-beda oleh sebagian orang, sehingga sebagian mengatakan maksudnya bukan itu, ya, maksudnya bukan itu, sehingga sebagian mengatakan Allah itu tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di bawah, Allah tidak di atas. Jadi Allah tidak bisa ditunjuk bawah, kanan, kiri, atas, karena yang bisa ditunjuk bawah, kanan, kiri, atas adalah makhluk. Maka tatkala ada seorang ulama dari ahlul kalam menjelaskan tentang masalah ini, Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, dijelaskan dengan penjelasan luar biasa. Maka ada seorang kemudian mengatakan, ya Imam, tinggalkan dulu tentang dalil, akan tapi bagaimana cara saya menghilangkan sesuatu yang saya rasakan di saat saya berdoa di hati saya ini, hati nurani saya. Setiap sekali saya berdoa, otomatis arah dari hati saya mengarah kemana? Ke atas. Gimana cara ngilang? Dari kecil saya rasakan ini, katanya. Dan itu yang kita rasakan sekarang. Tatkala kita berdoa, kita sedang meminta kepada yang mana? Di atas. Bahkan setiap kali kita menghadapi masalah berat yang kita konsultasi, minta solusi, tidak ada solusi dan jawaban, kita pasti melihat ke mana? Ke atas. Ya Allah, gitu. Otomatis. Ini fitrah. Coba bagaimana cara menghilangkan ini dulu. Gak usah cerita dalil ini tidak sesuai. Coba hilangkan dulu perasaan yang saya rasakan di hati saya seperti ini. Setiap kali saya berdoa, otomatis hati saya, nurani saya mengarah ke
ke atas. Gimana cara menghilangkannya? Maka kemudian ulama ini mengatakan hayyarani al-hamadani. Dia ini telah membuat aku apa? Bingung. Dia tutup majelisnya, dia pulang. Memang enggak bisa dihilangkan karena apa? Fitrah. Bagaimana kita bisa menghilangkan apa? Fitrah. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi anak ini sangat tertarik dengan penjelasan sang rahib. Karena apa? Penjelasannya sesuai dengan fitrah. Maka ia pun setiap kali ingin berangkat, akhirnya duduk sebentar, berbicara karena tertarik, tentunya lupa apa? Lupa waktu. Sehingga apa yang terjadi? Ia selalu kadangkala terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh tukang sihir. Jadi memang anak ini ingin dididik sebaik-baiknya oleh tukang sihir. Jadi kalau terlambat dan melanggar aturan dipukul. Di hari tatkala banyak kita mendidik anak kita, menyerahkan anak kita di dunia pendidikan, kalau dipukul dia tuntut. Ya, dia tuntut. Guru yang memukulnya kemana tuntut? Ke pihak berwenang. Dia tidak mau, tapi dia ingin anaknya berhasil. Cuman di saat dihukum tak mau. Gimana coba? Tak bisa. Pendidikan itu harus kadangkala pakai hukuman. Ini salah satu di antara sarana pendidikan. Kadangkala pakai hukuman. Ya tentunya memukul seorang pendidik, kita sebagai orang tua tatkala mukul anak, juga kan mukulnya bukan mukuli bahasa kita kan. Tapi kita pukulan mendidik. Maka subhanallah tukang sihir setiap kali anak ini terlambat, ya, terlambat, darabahu. Dia hukum, dia pukul anak ini. Kenapa terlambat? Dan itu terus terjadi, hari-hari terlambat. Maka setiap terlambat dia dipukul, dihukum. Maka akhirnya anak ini mengadu syakat dzalika ila rahib. Anak ini mengadu kepada sang rahib. Kemudian dia mengatakan, sang rahib memberikan jawaban, idza khasyita as-sahir faqul habasani ahli. Kalau seandainya engkau takut dipukul, dihukum oleh tukang sihir, maka beralasanlah. Katakan bahwasanya aku terlambat gara-gara keluargaku. Ya, seakan-akan katakan saja kepadanya terlambat memang berangkat dari rumahnya sudah terlambat, sehingga tidak dihukum, dimaklumi. Lalu kalau seandainya nanti engkau pulang terlambat, keluargamu bertanya kemana saja, kenapa kok terlambat? Katakan tukang sihir membuatku apa? Terlambat. Guruku ahli sihir itu membuatku terlambat. Ya seakan-akan sang rabi ini mengajarkan anak ini untuk apa? Berdusta. Kenapa diajarkan berdusta? Bukankah berdusta hukumnya haram? Maka ada dua jawaban sebagian ulama menjawabnya. Yang pertama, kemungkinan berdusta di zaman itu tidak mengapa. Tapi ini tidak bisa diterima jawaban ini. Karena yang namanya dusta merupakan perkara yang tercela kapanpun dan dimanapun. Akan tapi jawaban yang paling tepat, wallahu ta'ala alam, dia sedang melakukan suatu keburukan untuk menolak keburukan yang lebih besar. Ini jawaban yang paling tepat. Jadi tidak ada pilihan kecuali apa? Berdusta. Dibandingkan dengan nyawanya terancam. Kalau dia mengatakan saya terlambat karena di antara rumahku dengan engkau wahai ahli sihir ada seorang pendeta yang mengajariku tentang ini. Antara ilmu tauhid dengan sihir bertentangan. Maka tidak ada yang namanya ilmu sihir putih atau gimana istilahnya? Ilmu apa? Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Enggak ada itu. Semua ilmu perdukunan, sihir dan yang lain semuanya hitam, kelam. Enggak ada yang benar itu. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Maka jangan tonton dan jangan lihat acara apapun bentuknya yang mempraktekkan apa? Sihir. Tidak boleh dilihat. Tidak boleh ditonton. Ini salah satu di antara bentuk pengingkaran dengan hati. Kalau bisa kita ingkari dengan tangan, kita ingkari dengan tangan. Kalau tidak bisa, kita nasihati dengan lisan kita. Kalau tidak bisa, ingkari dengan hati. Matikan siaran itu, jangan dilihat. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bainama huwa ala dzalika idza ata ala dabbatin 'azimatin qad habasat an-nas. Dan ini terus ya. Satu sisi dia belajar kepada tukang sihir, sisi yang lain sebelum sampai ke tukang sihir dia belajar kepada siapa? Rahib. Jadi dia belajar ilmu sihir, dia juga belajar ilmu tauhid. Tapi dia lebih condong ke mana? Ke tauhid, lebih condong ke tauhid.
Terus dia lakukan itu, rutin dia lakukan. Pada suatu hari dikatakan oleh Nabi SAW, kiranya ada seekor binatang melata. Tidak disebutkan binatang apa ini. Imam mungkin ular atau mungkin singa atau apa. Yang penting ada binatang yang menghalangi jalan manusia, sehingga manusia tidak bisa lewat di jalan itu karena ada binatang ini. Faqal, maka pemuda itu pun lewat, melihat orang-orang tidak bisa melewati jalan itu karena takut dari binatang tadi. Maka sang pemuda mengatakan, al-yauma a'lamu sahiru afdal amir rahimu afdal. Hari ini aku akan buktikan apakah sihir yang lebih utama ataukah apa? Ilmu tauhid yang diajarkan rahib yang lebih utama. Maka diambil apa? Batu. Faqal, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas faramaha faqatalaha wa madan nas. Diambil batu, tentunya batu enggak besar, anak kecil, ya, tidak, bukan orang dewasa, karena di sini ceritanya gulam, ya. Maka diambil batu, kemudian dia mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, jika seandainya apa yang diajarkan oleh rahib itu lebih engkau cintai dari apa yang diajarkan oleh tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini hingga manusia bisa lewat. Maka dia lempar dengan menggunakan apa? Batu. Ini menunjukkan bahwa ia lebih condong dengan ilmu yang diajarkan oleh rahib, karena dia mengatakan, ya Allah, jika seandainya ilmu yang diajarkan oleh rahib lebih engkau cintai daripada ilmu yang diajarkan oleh tukang sihir. Kalau saat tukang sihir lebih ia tertarik dengannya, lebih condong dengannya, pasti dia akan mengatakan, ya Allah, jika seandainya ilmu yang diajarkan oleh tukang sihir. Tapi dia dahulukan rahib daripada tukang sihir. Maka kemudian dilempar binatang itu, dan subhanallah, satu kali lemparan dengan batu yang tidak terlalu besar tadi, binatang tadi pun apa? Mati karena, ya, bukan karena kuatnya dia melempar, ya kan, tapi ini merupakan karunia yang Allah berikan kepadanya berkat doa dan permohonan dia diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya orang pun lewat. Dia pun terus melanjutkan perjalanan untuk belajar, dan dia berikutnya menceritakan apa yang dia alami kepada rahib. Maka rahib mengatakan, "Ai bunayya antal yawma afdalu minni faqad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya." Wahai anakku, hari ini engkau lebih utama dari aku. Ini pengakuan seorang guru kepada siapa? Murid. Dan ini menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati seorang murid, seorang guru kepada muridnya. Dan ini salah satu di antara sarana untuk memotivasi. Untuk apa? Memotivasi murid. Jadi disampaikan kepada murid bahwa engkau adalah Masya Allah dalam bab ini dan sebagainya, supaya termotivasi untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Antal yaum afdal minni, hari ini engkau jauh lebih utama dari aku. Qad balagha min amrika ma ara, aku telah melihat perkaramu itu sebagaimana yang aku lihat ini. Dalam artian doamu mustajab di sisi Allah. Wa innaka satubtala, suatu saat nanti pasti engkau akan mendapat ujian. Pasti engkau akan mendapat apa? Ujian. Karena semakin mulia orang, semakin tinggi iman seorang, berarti ujiannya semakin apa? Semakin besar. Fa in ibtulita fala tadulla alaihi. Jika seandainya nanti engkau diuji atau tertangkap, urusanmu diketahui, maka jangan pernah engkau tunjukkan aku siapa gurumu sebenarnya, jangan. Ya. Beginilah seorang muslim, dia tidak berharap diuji oleh Allah. Malah dia berharap untuk apa? Diberikan keselamatan. Jangan sampai kita menghadapi sebagaimana akan dihadapi yang kita ceritakan dalam bab ini, kita mengatakan nanti kalau seandainya engkau tertangkap, sampaikan saja siapa gurumu supaya aku bisa mati syahid juga. Jangan seperti itu. Kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah tidak uji kita dengan ujian-ujian yang berat. Ya, tapi kalau seandainya Allah uji kita, maka tidak ada pilihan kecuali bersabar. Ya, jadi jangan tunjukkan aku, kata sang rahib. Wa kana al-ghulam, anak ini ya semakin hari semakin luar biasa.
akhirnya dia diberikan oleh Allah SWT kelebihan yubri'ul akmah, bisa menyembuhkan seorang yang bisu. Disembuhkan oleh anak ini. Diajaknya beriman kepada Allah SWT, kemudian akhirnya anak ini beriman, dia berdoa, akhirnya bisa berbicara. Wal abras, dan dia juga bisa menyembuhkan orang yang sakit kulit. Wa yudawin nas, dia juga diberikan oleh Allah SWT karamah, kemuliaan, bisa mengobati apa? Manusia min sa'iril adwa, dari semua penyakit dengan doa kepada Allah. Ini persis seperti mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi tidak diceritakan beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa membuat burung dari tanah liat, patung burung dari tanah liat, kemudian meniupnya dan kemudian burung tadi bisa terbang. Ini tidak Allah berikan, tapi Allah berikan suatu yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Fasami ajalisun lil maliki kana qad amiya. Informasi anak muda ini mampu menyembuhkan banyak penyakit sampai ke telinga seorang yang dekat dengan raja, mungkin menterinya atau apanya. Maka menteri ini pun datang kepada pemuda tadi membawa hadiah yang sangat banyak. Faqal, maka dia mengatakan, ma hahuna laka ajma in anta syafaitani. Ini semua yang kubawa, ini semua milikmu jika seandainya engkau berhasil menyembuhkan aku. Artinya kalau seandainya engkau bisa membuat aku melihat, maka semua harta yang kubawa ini milikmu. Berarti harta yang dibawa sangat apa? Sangat banyak. Maka sang pemuda mengatakan, inilah aswi ahadan, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, yang bisa menyembuhkan hanya Allah semata. Jika anda beriman, wahai menteri, jika anda beriman, insya Allah saya akan berdoa kepada Allah agar kiranya Allah memberikan kesembuhan kepadamu kalau engkau beriman. Maka dijelaskan iman itu apa, tauhid itu dijelaskan. Akhirnya menteri ini pun beriman. Maka pemuda tadi mendoakannya, fasyafahullah, maka Allah sembuhkan dia, Allah jadikan dia kembali bisa apa? Melihat. Subhanallah. Ya. Kemudian ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, maka menteri ini pun sebagaimana hari-hari biasa, dia pun datang ke istana, duduk di sisi raja sebagaimana duduknya di hari-hari sebelumnya. Maka raja pun heran, ini menteriku kemarin semalam buta, sekarang sudah bisa apa? Melihat. Siapa pula tabib terhebat ini membuat dia apa? Bisa melihat. Dan dulu belum ada kecanggihan daripada sistem pengobatan di zaman kita. Kalau sekarang mungkin orang yang buta karena penyakit tertentu itu bisa dilakukan apa? Tindakan operasi dan bisa melihat kembali. Bisa melihat kembali. Jika seandainya memang taraf dari penyakitnya tadi tidaklah terlalu parah. Artinya saraf-sarafnya itu bisa mungkin kembali diperbaiki oleh para dokter di zaman kita. Maka sang raja mengatakan, man radda 'alaika basarak, siapa yang mengembalikan penglihatan matamu? Kenapa engkau bisa melihat kembali? Qala rabbi, maka sang menteri mengatakan, Rabbku yang mengembalikan. Raja tadi mengatakan, aulaka rabbun ghairi, apakah engkau punya Rabb Tuhan selainku? Jadi raja ini mengaku dirinya apa? Tuhan. Siapa yang menyembuhkan matamu sehingga engkau bisa melihat? Tuanku. Kata sang menteri, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Maka sang menteri mengatakan, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah SWT semata. Fa'akhadha, dia pun ditangkap. Falam yazal yu'adzibuhu. Ini tiba-tiba bisa berubah keyakinan, ini dari mana ini sebenarnya? Maka dia ditangkap, disiksa sampai akhirnya dia menunjukkan bahwa yang mengajaknya beriman adalah sang pemuda. Maka pemuda tadi pun ditangkap. Faqala lahul malik, ay bunai, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'al. Wahai anak muda, sungguh luar biasa ilmu sihirmu hari ini ya. Yang dia tidak pernah mendengar, kecuali ini adalah murid ahli sihirnya.
Luar biasa sihirmu sekarang ya. Engkau telah membuat orang bisa mendengar, orang sembuh dari penyakit ini, dan engkau telah membuat menteri dekatku ini bisa kembali apa? Melihat. Maka apa kata sang pemuda? Inilah asfi ahadan, innama yashfillah. Aku tidak pernah menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan kepada pemuda ini? Maka dia pun ditangkap, kemudian terus disiksa sampai dia dipaksa untuk mengaku. Dari mana ilmu yang kau dapatkan ini? Siapa yang mengajarkan kepadamu? Maka akhirnya dia tunjukkan sang rahib. Padahal pesannya apa? Jangan. Tapi orang kalau sudah disiksa, nah, kadang-kala yang dia sembunyikan di hatinya itu pasti akan dia ungkapkan. Maka sang rahib pun didatangkan, kemudian dikatakan kepadanya, irji an dinik, kembalilah engkau keluarlah engkau dari agamamu. Fa'aba, maka dia tidak mau. Kemudian didatangkanlah minsyar, gergaji besar. Fawudi al minsyar fi mafriki ra'sihi, maka gergaji besar itu diletakkan di atas kepala, di tengah-tengah kepalanya. Silakan anda kembali keluar dari agama anda, kafir kepada Allah. Kalau tidak, dari kepala sampai bawah akan digergaji ini. Tapi tetap dia bertahan, ya. Maka akhirnya pun mulai digergaji kepala sampai bawah terbelah dua. Ini kejadian yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW tatkala seorang sahabat bernama Khabbab bin al-Arat mengadu kepada Rasulullah tentang beratnya penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap mereka. Khabbab bin Arad, dia mengatakan, sesungguhnya yang aku tahu dari sahabat-sahabat Rasulullah yang hidup di Mekah, tidak ada orang yang paling keras penyiksaan terhadap dirinya kecuali diriku. Bilal, kita lihat penyiksaannya luar biasa. Tapi dibandingkan dengan Khabbab, luar biasa ini Khabbab. Apa yang dilakukan oleh majikannya dan beberapa tokoh Quraisy terhadapnya? Dia dibuka bajunya, kemudian lempengan besi dibakar sampai memerah, kemudian diletakkan di punggungnya. Itu terus dibakar sampai merah, diletakkan di punggungnya. Demi Allah, kata Khabbab, besi itu menjadi dingin karena cairan yang ada di kulit dan dagingku. Itu terus mereka lakukan sampai suatu hari, karena sudah merasa luar biasa beratnya, aku pun dan beberapa orang yang lemah yang disiksa di kota Mekah datang kepada Rasulullah. Karena itu Nabi SAW sedang berbaring di sisi Ka'bah. Maka beliau pun duduk. Kemudian kami sampaikan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ya Rasulullah, ala tastansir lana. Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami ya Rasulullah? Doakan kami. Kenapa ya Rasul? Beratnya yang kami alami ini. Kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada kami ya Rasulullah? Kami disiksa ini. Maka Nabi SAW kala itu mengatakan, sesungguhnya dahulu ada orang yang mempertahankan imannya, digergaji dari ujung kepala sampai bawah terbelah dua, mereka masih bertahan. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, akan tapi kalian tergesa-gesa. Sungguh, kata Nabi SAW, suatu hari nanti Allah akan sempurnakan agama ini. Sampai kalian akan dapati seorang wanita berangkat dari Yaman ke Ka'bah ini, tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah. Tapi kalian tergesa-gesa, kurang sabar, kata Nabi. Nah, ini untuk menguatkan apa? Keimanan para sahabat. Bisa saja Nabi SAW berdoa, ya Allah, hancurkan mereka, bisa kan? Tapi Allah ingin ajarkan kaum muslimin bahwa hidup di dunia ini, hiduplah layaknya seorang manusia. Datang sebagian kita sukanya enggak seperti manusia. 1000 pasukan sendiri dihadapi. Dengan apa? Jampi-jampi, komat kamit, hancur semua. Ini hidup enggak normal. Nabi kita yang mulia SAW menghadapi pasukan Quraisy berkali-kali dan beliau terluka. Itu Muhammad SAW. Malaikat hanya ikut perang dalam sejarah catatan Islam, ikut perang menghunus senjata dan membunuh hanya di perang Badar saja. Sisa perang yang lain, malaikat diutus oleh Allah hanya memasukkan rasa takut di barisan pasukan orang-orang kafir. Di perang Badar ya mereka ikut perang, sehingga seorang sahabat mengatakan, aku mengejar seseorang, tiba-tiba sebelum aku bunuh dia sudah mati duluan. Malaikat ikut apa? Perang, ikut membunuh di perang Badar. Sisanya tidak ada yang langsung terjun apa?
terjun perang menghunuskan senjata mereka. Jadi hidup normal saja. Ya dalam artian tatkala ada perang ya berlatih bagus-bagus, bukan malah sibuk mengumpulkan jimat. Kan banyak orang mau terjun perang, wah cari dukun dulu supaya apa? Kebal apa? Senjata tajam, ditembak enggak tembus. Nabi kita yang mulia SAW yang selalu diturun kepadanya Jibril alaihi salatu wassalam, tatkala beliau dipanah baju besi beliau atau helm besi beliau itu pecah dan serpian itu menembus apa? Menembus pipi beliau dan tembus sampai ke gigi sehingga gigi beliau pecah karenanya. Itu Nabi SAW. Dihantam dengan pedang pundak beliau, tapi beliau pakai baju besi double 2. Jadi pedang itu tidak bisa sampai apa? Tembus. Tapi tentunya apa? Memar sampai ke dalam, dan Nabi merasakan sakit punggung beliau karena hantaman pedang tadi. Walaupun tidak tembus, berbulan-bulan Nabi rasakan sakitnya di sini. Itu Muhammad SAW. Kebal Nabi? Enggak kebal dalam sejarahnya. Nabi tidak apa? Tidak kebal. Ini hidup normal. Ya, tapi banyak orang tidak mau hidup normal. Akhirnya menyusahkan dirinya untuk menjadi orang yang kebal. Sampai ada seorang ulama melihat orang yang kebal ini, dia mengatakan kan pakai pedang itu tidak apa? Tidak berdarah, membal pedang itu. Ulama tadi mengatakan saya nggak perlu pedang, kita coba aja bismillah. Pakai jarum saja. Saya ingin tusuk telapak tanganmu dengan jarum. Enggak usah pakai pedang. Enggak berani dia. Saya ingin coba pakai bismillah saja. Ya, enggak usah pakai pedang. Pakai apa? Jarum. Ambil jarum kuni aja misalnya, yang besar ya. Tusuk kan. Insyaallah tembus. Insyaallah tembus. Ya. Jadi ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibelah ya. Dari ujung kepala sampai ke bawah terbelah 2. Summa ji'a bi jalisil malik, setelah terbunuh, ini di depan mereka dilakukan. Di depan menteri dan di depan pemuda tadi. Kemudian ditarik lagi sang menteri tadi. Faqila lahu irji' an dinik, murtad engkau, tinggalkan agamamu. Dia tidak mau. Maka diletakkan apa tadi? Gergaji tadi di atas kepalanya, kemudian mulai digergaji sampai juga terbelah dan mati. Kemudian tinggal pemuda tadi, karena mereka bertiga. Qila lahu irji' an dinik, ayo murtad, keluar dari agamamu. Maka dia tidak mau. Maka sang raja mengatakan kepada pengawalnya, kepada tentaranya, bawa ini anak muda ke gunung ini dan ini, gunung tertinggi di situ. Bawa dia. Kemudian tatkala fa idza balagtum dzirwatahu fa in raja'an dinihi wa illa fatrahu. Kalau seandainya dia mau keluar dari agamanya, sudah, jangan dicampakkan dia dari atas gunung tadi. Tapi kalau dia tidak mau, campakkan dia. Dan antum bayangkan gunung di sana itu bukan hutan seperti kita. Mungkin kalau kita dicampakkan dari gunung Sinabung, mungkin guling-guling bisa juga selamat mungkin ya. Kalau di sana batu. Jadi kalau campakkan dari atas pecah-pecah kepala kita, habis. Pasti mati. Sampai di atas mau dicampakkan dia enggak mau. Dia tetap bertahan di atas agamanya. Kemudian dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, cukupkanlah diriku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, dia minta keselamatan dari Allah, dia diminta mereka ini semua dibinasakan. Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Tiba-tiba gunung bergetar, gempa, sehingga akhirnya pengawal-pengawal raja tadi, tentara-tentara tadi yang mau campakkan, mereka pula berjatuhan ke bawah. Semuanya mati, sedangkan dia selamat. Kemudian dia kembali ke istana. Faqala lahul malik, apa yang terjadi pada tentara-tentaraku yang membawa kamu di atas gunung? Dia mengatakan, Allah telah mencukupkan diriku atas mereka. Ya, akhirnya mereka semua apa? Mati. Kemudian mengatakan pada tentara yang lain, bawa dia, pergi bawa dia ke tengah lautan.
Setelah sampai di tengah lautan, campakkan dia di lautan. Ya, maka dibawalah sampai di tengah lautan, diperintahkan untuk keluar dari apa? Agamanya, tapi dia tidak mau. Maka kemudian pemuda ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya terjadi ombak, kapal mereka pun terbalik, semuanya mati, dia selamat. Dia kembali lagi ke mana? Ke istana. Orang nggak bisa dibunuh berarti. Hah? Nah ini baru kalaupun selamat, selamatnya normal kan gitu kan? Bukan penggal, ting, bukan gitu. Dia berdoa kepada Allah. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah binasakan. Ya, ini kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Sampailah dia di istana, maka raja mengatakan, apa yang terjadi? Mereka semua sudah mati, wahai raja. Kemudian pemuda ini mengatakan, Raja, engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau mau melakukan apa yang aku perintahkan. Berarti doanya mustajab. Luar biasa ini pemuda. Karena ilmunya, karena amalnya, menjadi seorang yang memiliki doa yang mustajab. Ma huwa, kata raja, apa itu? Tajma'un nas fi sa'idin wahid. Engkau harus kumpulkan semua manusia di kota ini dalam satu tempat. Mungkin di tempat terbuka, di tanah lapang atau apa. Kumpulkan mereka semua. Wa taslibuni ala jid'in. Kemudian engkau salib aku di atas batang kayu atau sebatang kurma. Salib aku di sana. Ikat aku di sana. Kemudian ambillah panah. Ambil panah, busur, kemudian ambil anak panah dari anak panah yang aku punya, kemudian letakkan di busur, ya. Dan panahlah aku dengan membaca Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah. Harus keras ini. Sebut ini harus dengan keras. Bismillah, aku sebut nama Allah SWT dengan menyebut nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Kemudian lepaskan anak panah tadi. Kalau engkau lakukan itu, pasti engkau berhasil apa? Membunuh. Siap, kata raja. Karena memang tujuannya untuk apa? Membunuh pemuda ini. Dan ceritanya insya Allah kita lanjutkan pada teman akan. Udah habis, nanti kalau kita lanjutkan di mana ya? Insya Allah. Tanggung sedikit lagi, tapi ya qadarullah, insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.